everyone, I'm Nafisa Salma Famalia, NPM 2017-12589. Today, we will learning about CAL or Computer Assisted Language Learning. What is CAL or Computer Assisted Language Learning? According to Levy 1997, CAL is the search for and study of application of the computer in language teaching and learning. Jadi, dapat disimpulkan bahwa CAL atau yang sering disebut sebagai konsep pembelajaran bahasa Inggris berbantuan komputer merupakan media atau pendekatan pengajaran yang memanfaatkan teknologi khususnya komputer sebagai alat bantu dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris. So, CAL is a media that use technology, especially computers, as a tool in language learning. Jadi, CAL adalah salah satu media pembelajaran yang sekarang banyak digunakan oleh para guru ataupun dosen yang melibatkan teknologi komputer untuk menjalankan pembelajaran bahasa. Categories of CAL. The technology used in CAL instruction generally fall into two categories, software and internet-based activities. So, CAL umumnya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama software, yang kedua internet-based activities. First, software. Software used in CAL environment can be designed specifically for foreign or second language learning or adapted for this purpose. Most language textbook publishers offer educational software of some sort, whether it is meant to support a paper textbook or to stand alone for self-study. Jadi, dalam software atau perangkat lunak dalam CAL, kebanyakan program yang dirancang untuk pembelajaran bahasa adalah tutorial. Tutorial yang dimaksud yaitu seperti program latihan yang terdiri dari pengantar singkat ditambah serangkaian pertanyaan yang ditanggapi oleh pengajar dan kemudian komputer memberikan semacam umpan balik dengan program semacam ini. Materi yang akan dipelajari mungkin sudah diprogram oleh penerbit yang lebih umum atau mungkin memungkinkan instruktur untuk memprogram materi yang akan dipelajari. Second, internet-based activities. Internet activities vary considerably from online version of software where the learner interact with a network computer to computer-mediated communication where the learner interact with other people via the computer. To application that combine these two elements. Biasanya, untuk dapat digunakan kategori ini, kita harus memulai mencari kata kunci dengan awalan www atau www. Purpose of CAL. Adapun tujuan dari dibentuknya CAL. Tujuan CAL dibagi menjadi tiga. First, general purpose. Second, specific purpose. And the last is teaching and learning English purpose. First, general purpose. General purpose of CAL is discover how to use computer for the purpose of teaching and learning English. Jadi, tujuan umum dari CAL adalah menemukan cara penggunaan komputer untuk tujuan pengajaran dalam pembelajaran bahasa Inggris. Second, specific purpose. Specific purpose of CAL are the use of computer technology to advance English language teaching and learning, such as word processing, presentation packages, exercise and practices, tutoring, simulation, problem solving, games, multimedia, and internet software such as email, chat, the World Wide Web, or www. So, tujuan khusus CAL adalah penggunaan teknologi komputer untuk memajukan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris yang meliputi pengolah kata, paket presentasi, latihan, dan praktek, tutoring, simulasi, problem solving, permainan atau game, multimedia, software internet seperti email, dan www. And the last is teaching and learning English purpose. Include cognitive goals, psychomotor goals, and affective goals. Jadi, dalam tujuan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris dalam CAL dibagi menjadi tiga. First, cognitive goals. Cognitive goals is computer can be used to convey English grammar concept, principle, step, and skill process, or convey this concept simply but combining animated
audio and visual. Second, psychomotor goals. Psychomotor goals with teaching and learning that is packaged in the form of games and simulation. It is very good to use to create condition for the world of work. The last is affective goals. Affective goals, that is, if the program is designed properly by providing audiovisual element whose content inspire feelings. Teaching of attitude or effectiveness can also be done using computer media principle of call. The use of technology for teaching English depends on basic principles related to setting condition or guidelines as a basic for design call activity that can help teacher to explore and discover many things in the English class. So, tujuan call dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri terbagi menjadi 3 aspek tujuan. Yang pertama, tujuan kognitif. Tujuan kognitif yaitu komputer dapat digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep grammar, prinsip, langkah-langkah, dan proses keterampilan berbahasa Inggris atau menyampaikan konsep tersebut secara sederhana dengan penggabungan audio dan visual yang dianimasikan. Kedua, tujuan psikomotorik, yaitu dengan pengajaran dan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk game dan simulasi sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Dan yang terakhir adalah tujuan afektif, yaitu bila program didesain secara tepat dengan memberikan unsur audiovisual yang inginnya mengunggah perasaan, pengajaran sikap afektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer dalam prinsip-prinsip call. Penggunaan teknologi pengajaran bahasa Inggris bergantung pada prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan setting, kondisi, atau pedoman sebagai dasar untuk merancang kegiatan call yang dapat membantu pengajar untuk menjelajahi dan menemukan banyak hal di kelas bahasa Inggris. Advantages and disadvantages call in learning atau kelebihan dan kekurangan call dalam pembelajaran. First, advantages. Advantages call in learning. First, language learning using call is more interactive. Pembelajaran bahasa menggunakan call lebih interaktif karena berbantuan komputer didorong untuk menghasilkan bahasa secara variatif dan kreatif. Second, language learning is more effective using call. Kenapa disebut lebih efektif? Karena pembelajaran bahasa menggunakan call dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, bahkan berinteraksi dengan siapa saja. Dengan begitu, pembelajaran bahasa akan lebih optimal. Next is disadvantages of call in learning. Disadvantages of or weakness of call in language learning. No matter how good computer do not have language creativity like humans. Jadi, sebagus apapun komputer tidak mempunyai kreativitas bahasa seperti halnya manusia. Komputer hanya akan mengajarkan berulang-ulang hal yang sama yang pernah dituangkan manusia ke dalam program itu, dan itu baru sebagian kecil dari kemampuan atau kreativitas bahasa yang dimiliki oleh manusia. Jadi, tadi adalah kelebihan dan kekurangan call dalam pembelajaran bahasa. Okay, thanks for watching guys. See you in the next video. Bye!